menurut kami perlu untuk ditanggapi, akan ditanggapi oleh tiga pembicara yang keren hari ini. Tadi Bung Sinis pun masih panjang sekali, dan pasti Sobat Sastra Biam sudah mengerti mengapa kami menghadirkan tiga tokoh sastra ini, karena ketiganya sangat berbeda dalam memandang sebuah media dan dalam memandang sebuah karya sastra dan memandang kesusastraan itu sendiri. Mas Lea, Mas Lea, kita beralih ke Solo. Monggo Solo, bagaimana ini? Apa yang Ya, kiranya perlu diperluas? begini saya lanjutkan ya. Jadi tadi saking gregetannya saya agak terputus dan susah mengemukakan apa simpulannya. Simpulannya sebenarnya adalah kalau menurut saya, tapi kita harus definisikan dulu ini media massa yang dimaksudkan dalam tema diskusi kali ini. Di dalam persepsi saya, media massa yang dimaksudkan adalah media massa konvensional yang mereka bekerja secara profesional dan berizin dari pemerintah. Ya, itulah kenapa maka rujukan saya adalah media massa yang seperti itu. Media massa seperti itu sejak zaman penjajahan sampai sekarang tidak pernah menguntungkan bagi dunia sastra. Karena Ini itu harus tanggung jawab, Mas Lea. kesimpulan saya adalah media massa tidak ada hubungannya dengan masa depan sastra Indonesia ke depan. Karena kemarin juga tidak. Bagaimana ada hubungannya bahwa media massa di zaman penjajahan membuat masa depan sastra Indonesia cerah misalnya, kalau etika dari media massa zaman kolonial itu adalah screening, adalah mencegah gagasan-gagasan besar dari kesusastraan Indonesia, kesusastraan waktu itu yang intinya idenya adalah nasionalisme, idenya adalah kemerdekaan. Itu pasti akan dicegah oleh media massa kolonial waktu itu. Ya. Agak fair media massa di zaman Orde Lama ketika kita setelah merdeka. Jadi pembangunan politik waktu itu dikedepankan sehingga media massa bersuara dengan sangat objektif. Jadi media massa yang saya maksudkan adalah media massa itu cetak, terutama cetak ya, koran, majalah, televisi, dan radio. Tapi waktu itu kan hanya ada satu televisi, hanya ada satu radio, dan itu milik pemerintah. Artinya nggak objektif, pasti akan menguntungkan pemerintah. Yang media massa di zaman Orla agak relatif terbuka karena format pemerintahannya belum begitu ketemu, representasitasnya belum begitu ketemu. Mulai zaman Orba, media massa mulai menjadi pecundang, menjadi oportunis. Mereka tidak mampu memotret perkembangan kesusastraan Indonesia, masa depan sastra Indonesia waktu itu, artinya hari ini, dengan jernih nggak bisa. Karena mereka oportunis, mereka anak kandung industri, kemudian mereka tiarap dari represi sistem politik. Pada zaman era reformasi begitu juga. Era reformasi zaman sekarang media massa itu menjadi bersifat politis. Mana sempat mereka ngurusin sastra, ngurusin masa depan sastra. Mereka ngurusin masa depan partai politik dan politikus Indonesia. Buktinya pemilik-pemilik media massa itu semua punya partai politik. Apakah sastrawan, apakah kesusastraan Indonesia akan menyandarkan nasibnya kepada media massa yang dimiliki oleh orang-orang seperti itu? Kalau kita ngomong media massa dalam sisi itu ya, dalam perspektif saya bahwa media massa itu yang berizin, bahwa dia yang bekerja profesional dalam tanda kutip menurut anak kandung ideologi sebagai anak kandung industri. Jadi kesimpulan saya menyambung dari pernyataan-pernyataan berketan saya tadi bahwa media massa tidak ada kaitannya dengan masa depan sastra Indonesia. Dan zaman saya itu terbukti bahwa ternyata apa yang dimuat di media massa memang ada nama-nama besar yang itu terkenal atau muncul dari media massa, tapi banyak kuda hitam yang sama sekali tidak muncul di media massa sebelumnya. Satu itu. Yang kedua, menurut saya apa yang dikatakan oleh saudara saya dari Bulukumba itu hal-hal yang normatif. Bahwa media massa begini, begitu, itu normatif, itu teoritis. Tapi faktanya tidak begitu. Cobalah cek sekarang. Kalau fakta itu terjadi, horizon tidak akan mati. Kalau kita anggap bahwa satu-satunya media massa yang ngomong soal kesusastraan tidak oportunis adalah basis dan horizon misalnya, horizon tidak akan mati. Jadi di zaman sekarang ini yang mati adalah yang tidak oportunis. Yang oportunis hidup terus. Horizon itu nampak akhirnya mati begitu. Ya. Menurut saya itu terlalu teoritis, saudaraku. Ya, terlalu teoritis, terlalu ideal, tetapi sampai sekarang itu tidak. Menurut saya dan menurut pemahaman saya,
pengalaman-pengalaman yang terjadi, apa, ranah yang terjadi di dunia sastra dan media massa itu tidak pernah seideal itu. Perspektifnya karena dia memandang media massa dengan sangat luas, dan saya tahu Mas Ria akan membahas soal media massa karena saya batasi tadi. Mas Ria silakan, bagaimana perkembangan, pasti mulai akan menyasar ke sana, dan Alfian ada di tengah. Posisinya bagaimana dia? Monggo, silakan Alfian Sulawesi, monggo bicara. Sebenarnya apa yang dikatakan Mas Sosiawan Leat itu benar adanya. Saya juga tidak serta-merta sepakat bahwa media massa memiliki peran yang sangat fundamental bagi kemajuan sastra Indonesia. Makanya saya tadi mengatakan bahwa berbicara tentang masa depan itu masih misteri. Tapi yang ingin saya katakan bahwa media massa salah satu yang sekarang ya, yang saya rasakan sendiri di generasi sekarang saya, bahwa itu memiliki kontribusi untuk memperkenalkan ke publik. Itu yang ingin yang saya garis bawahi, bahwa kehadiran media massa khususnya website dengan kehadiran website yang menerima karya sastra itu banyak penulis muda yang bermunculan yang saya baca karya-karyanya yang cukup bagus. Mungkin kalau berbicara masa lalu ya saya sepakat bahwa apa yang dikatakan oleh Mas Sosiawan bahwa dulu media massa itu karena kepentingan pemerintah, kemudian ada beberapa yang disensor dan beberapa penulis yang sebenarnya yang berkompeten tidak hadir di media massa. Saya sepakat bahwa, tapi di sekarang ini saya benar-benar merasakan bahwa media massa itu salah satu wadah bagi penulis muda untuk memperkenalkan karyanya. Tapi di lain hal saya sendiri juga tidak sangat bergantung pada media massa untuk memperkenalkan karya saya. Tetapi yang benar-benar saya rasakan, yang saya sebutkan tadi, bahwa walaupun memang politis, bahwa seorang penulis ketika misalnya mau terbit tulisannya di Kompas misalnya, atau Tempo, ya mau tidak mau dia harus mempelajari bagaimana tulisan-tulisan atau cerpen puisi yang dimuat di sana. Ya mau tidak mau pasti akan takluk. Tapi di lain hal, ini juga membahagiakan karena koran sekarang masih menyediakan kolom seni atau kolom sastra, walau terlepas dari kepentingan politis yang masih terasa sekarang. Tapi bagi saya itu bahwa BIM.co, kehadiran BIM.co juga membantu saya untuk mengenal banyak penulis muda di Indonesia. Jadi kehadirannya, walaupun mungkin kehadirannya sedikit politis juga, karena bergantung pada selera redaktur, ya pasti otomatis itu selera redaktur menentukan perwajahan karya sastra. Jadi sekali lagi saya ingin katakan bahwa saya juga tidak terlalu bergantung pada media massa, tapi kita juga harus, yang saya lihat sekarang bahwa media massa juga andilnya juga cukup besar terlepas dari beberapa kepentingan politis. Kita juga berbicara sekarang, bagi saya ini juga politis. Terima kasih. Angkat tangan. Ada yang ingin dikatakan lagi, Mas Lia? Singkat saja, sebelum kita bergerak pada pertanyaan netizen nanti. Maksud saya adalah tidak selalu bahwa media massa berjasa mengangkat sastrawan menjadi terkenal atau dikenal publik. Kadang-kadang media massa, ya kadang-kadang media massa mendapatkan keuntungan dari sastrawan yang tiba-tiba muncul menjadi kuda hitam di masyarakat. Iya. Itu yang mau saya klarifikasi. Pertanyaan terakhir dari saya sebelum kita bergerak pada pertanyaan netizen. Apa hal terberat yang dihadapi masa depan sastra Indonesia, yang dalam hal ini juga terkait sikap media massa dalam menyikapi segenap perkembangan kesusastraan itu sendiri? Saya ulangi, apa hal terberat yang akan dihadapi masa depan sastra Indonesia, di dalamnya terkait sikap media massa dalam menyikapi perkembangan yang ada? Monggo, dimulai dari Alfian. Sungguh pertanyaan yang sulit, karena di awal saya sudah mengatakan bahwa berbicara tentang masa depan itu selalu misteri bagi saya.
Tapi yang ingin sebenarnya saya katakan bahwa kehadiran beberapa penulis saat ini itu sangat menggembirakan. Jika penulis masih hadir, berarti kita masih akan menuju di masa depan sastra Indonesia. Ya, yang menentukan ini juga yang benar-benar masih perdebatan bagaimana persoalan kualitas. Apakah kualitas itu diukur ketika dia memenangi lomba prestisius yang ya tidak perlu kita katakan lagi, misalnya di koran ini, di lembaga ini, apakah itu menjadi jaminan kualitas karya seorang penulis, khususnya penulis muda? Ya, ini juga masih tanda tanya karena sering kali ada penulis yang mungkin menjuarai lomba, tapi ketika karyanya dilemparkan publik itu tidak puas juga. Jadi benar-benar ini sangat gimana ya? Ya, media juga sangat subjektif, lomba juga sangat subjektif, tapi yang ingin saya katakan bahwa kemunculan penulis, terlebih penulis muda itu saya pikir membahagiakan untuk menatap wajah masa depan sastra Indonesia. Seperti itu. Bro Sin. Saya sebenarnya mau mengatakan ya kalau masa depan itu bukannya misteri, tapi masa depan itu satu proyek ya. Jadi kalau tidak dikerjakan itu memang misteri. Nah, terkait dengan apa namanya media massa sendiri, sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh media massa? Tantangan terberatnya adalah media massanya sendiri jangan hanya melulu bicara, misalkan kita menerima penulis, itu kan kata penulis mengandung makna bahwa seolah-olah puisi itu hanya tulisan gitu. Kenapa misalkan kita tidak mencoba karya-karya lain? Media massa menerima gambar, puisi gambar, media massa menerima video poetry, media massa menerima puisi-puisi konkret dan lain-lain dan sebagainya gitu. Artinya atau bahkan misalkan di sains puisi saya coba mengembangkan bahwa puisi itu juga bisa masuk ke dalam game. Bisa nggak media massa misalkan BIM membuat satu game di dalam websitenya dan di sana bisa dilakukan sebagai aktivitas kreatif. Artinya puisi tidak hanya lagi-lagi tulis atau sekedar pembacaan puisi gitu, itu sudah sangat menyempitkan. Tantangannya di situ. Saya sekarang memikirkan misalkan gimana caranya orang bisa bermain bahasa. Artinya bahasa itu kan tidak hanya tulis tetapi berbagai macam gitu. Bahkan Afrizal sendiri sudah pernah bilang bahasa itu sudah mati. Artinya ruang lingkup puisi tidak lagi hanya bahasa tetapi teks sendiri sebagai benda, dan bagaimana kita menggunakan benda-benda yang ada di depan kita yang bergerak di zaman ini banyak sekali teknologi sebagai ajang kreativitas untuk praktik puisi kita gitu. Itu yang harus dilakukan oleh media massa zaman sekarang. Kalau misalkan kita artinya bukan koran ya, karena koran pasti cetak dan itu sangat terbatas. Tetapi di media terutama portal. Oleh karena waktu itu saya mengusulkan dalam kongres sastra itu kita harus buat portal, tapi bukan hanya sekedar tulisan, tapi di dalamnya itu berbagai macam gitu. Ada channel, mungkin ada fasilitas untuk membuat puisi secara otomatis, macam-macam lah di sana gitu. Artinya harus ada anak IT, harus ada programmer, harus ada mungkin kita juga perlu membuat satu MMORPG tapi di dalamnya itu story-nya sastra gitu. Itu kan bisa dilakukan, tetapi apakah kita mampu ya tergantung lagi-lagi komunitas sastra secara umum inginnya seperti apa. Kalau lagi-lagi cita-citanya hanya menjadi penulis, ya itu sendiri akan mematikan masa depan sastra gitu. Lagi-lagi puisi berkaitan hanya dengan menulis itu kan sudah boleh dibilang menyempitkan masa depan sastra itu sendiri. Kenapa saya harus masuk ke baju yang sangat kecil di saat sekarang banyak informasi perkembangan teknologi yang sangat pesat gitu. Apalagi di luar negeri sudah puisi itu udah macam-macam kayak orang gila gitu isinya. Ada yang pakai mesin, ada yang pakai robot, ada yang pakai macam-macam. Kita di Indonesia masih bicara ini. Ya meskipun di Indonesia tantangannya adalah kita bukan negara maju yang memikirkan hal semewah itu gitu. Kita masih memikirin gimana caranya perut kita kenyang lah bahasa kasarnya. Artinya kita harus bergelut dengan isu-isu politik. Memang sini
Oke, kita beralih ke Mas Lea. Mas Lea, saya tidak perlu mengantarkan apa-apa, monggo ditanggapi. Ya, kalau menurut saya tantangan terberat dari masa depan sastra Indonesia itu bukan pada persoalan media ya, bukan pada persoalan bagaimana mensosialisasikannya, tidak. Tapi pada persoalan bagaimana memahami perubahan generasi sekarang ini. Bagaimana memahami perubahan zaman. Apalagi pasca corona. Pasca corona ini kita akan membutuhkan keseimbangan baru. Ya, di mana ketemu secara langsung tidak mungkin, bagaimana teks dengan teks dimaknai seperti biasanya tidak mungkin. Jadi akan ada perkembangan-perkembangan baru. Nah, sastrawan itu harus memotret perubahan ini. Ini perubahan zaman, betul. Perubahan zaman besar-besaran. Perubahan orientasi termasuk orientasi berkarya, orientasi kesastraan. Bukan hanya soal tema. Kalau tema saya kira soal perulangan ya. Tapi ini bagaimana peradaban ini berubah. Dan sastrawan dihadapkan pada perubahan peradaban yang salah satunya yang paling besar setelah banjir Nabi Nuh. Setelah banjir Nabi Nuh itu kan ada peradaban baru. Itulah kenapa ada yang mengatakan bahwa kita ini bukan anak Adam. Kita ini anak Nabi Nuh, bukan keturunan Adam. Karena keturunan Adam itu habis, tinggal yang dibawa oleh Nabi Nuh. Peradaban Nabi Nuh. Kemudian setelah banjir, itu muncul peradaban baru. Setelah corona ini akan muncul peradaban baru. Karena tidak akan terhenti, tidak akan selesai dalam waktu yang singkat. Nah, peradaban baru, kebiasaan-kebiasaan baru, kecenderungan-kecenderungan baru, sisi-sisi kehidupan yang baru inilah yang menjadi tantangan terbesar sastrawan untuk memahaminya, kemudian mengekspresikannya di dalam karya sastra. Persoalan-persoalan yang dikatakan Mas Sini itu kan sebenarnya persoalan-persoalan media sosialisasi. Media sosialisasi itu sekarang sudah bukan lagi sama dengan media massa. Media massa sudah tidak punya kekuasaan yang penuh sebagaimana dulu. Ya. Jadi saya kira sekarang ini zaman media sendiri itu sesuatu hal yang mudah. Orang bisa menemukan media sosialisasi di mana-mana bahkan secara pribadi. Ya. Jadi kita tidak mengandalkan media massa formal seperti itu menurut saya ke depan. Mengandalkan media pribadi, media yang diunggah oleh masing-masing privat. Entah itu dengan bantuan teknisi, entah itu tidak. Kalau orang seperti saya tentu saja saya memerlukan bantuan teknisi. Orang yang pintar menggambar grafis, orang yang pintar ngupload video, tetapi teksnya, inspirasi teksnya tetap dari sastrawan. Kalau bagi Mas Sini yang bisa bikin puisi rupa, puisi IT dan lain sebagainya, ya silahkan. Tetapi inspirasi dasar dari ekspresi itu adalah teks, adalah sastra. Nah, kalau saya ngomong sastra kan ngomong soal teks, bukan ngomong soal gambar, meskipun ada puisi rupa. Bukan ngomong soal yang lain-lain, meskipun ada yang namanya puisi slam. Meskipun ada puisi performance, tetapi performance itu media, gambar itu media. Di dalam sastra, teks atau huruf dan kata, titik dan ejaan, itulah sumber inspirasinya. Ke depan ini match. Kreativitas kesastraan itu dimulai dari kamar privat. Ya. Sastrawan itu menulis sendiri. Kemudian nanti masa depan itu akan mensosialisasikannya sendiri, tidak lewat agen. Apalagi agen media yang politis. Iya memang, memang sebenarnya judul dari diskusi ini juga agak sedikit menjebak ya, karena menggunakan kata sastra. Jadi saya yang menggunakan kata puisi ini jadi tersempitkan juga, karena sastra itu pasti teks, tulis ya. Tapi kan kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris literatur, sedangkan literatur berbeda dengan poetry atau puisi. Jadi puisi itu lebih luas daripada karya tulis, kira-kira segitulah. Sekarang kita sampai pada sesi menanggapi netizen. Ini ada pertanyaan dari